Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya sahibati, kaifa halukum jami'an? La'allakum fis sihhati wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ismi Nazilah Nur Aulia, ana min faslis sani manajemen dakwah. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang marhalatus syabab, yang berarti masa remaja untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Bahasa Arab pada program studi manajemen dakwah. Hibati, nastamir hadal mufradat. Istima' hadal mufradat. Qiyadatun artinya pemimpin atau panglima. Marhalatun artinya masa. Asyabab artinya pemuda. Ahimmu artinya penting. Aghla artinya lebih mahal. Sarwatun artinya harta. Al-ata artinya karya. Mas'uliyatun artinya tanggung jawab. Tahtaju artinya membutuhkan. Naam sahibati, kalian bisa menghafalnya. Materi yang saya ambil di sini yaitu berjudul Marhalatus Syabab, yang berarti masa remaja. Saksikan sampai selesai ya. Naam sahibati, nastamir hadal qira'ah anil marhalatis syabab. Fi hadal qira'ah marhalatus syabab ahimmu marhalatin min hayatil insan. Pada bacaan ini, masa pemuda atau masa remaja itu sangat penting di kehidupan manusia. Kita bisa lihat contohnya sahabat-sahabat Rasul, banyak dari kalangan pemuda seperti Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haris, Ja'far bin Abi Thalib, dan masih banyak lagi. Baik, dan teman-teman bisa membacanya masing-masing. Agar lebih jelas, kita beralih ke artiannya. Berarti kesimpulan dari bacaan tadi tentang marhalatus syabab yaitu menjelaskan bahwasannya masa pemuda itu sangat penting di kehidupan manusia. Mereka adalah harta termahal yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Dan masa pemuda adalah masa-masa memberi karya. Kita bisa mencontohi pada zaman Rasulullah, banyak dari sahabat beliau itu dari kalangan pemuda. Nah, beliau Rasulullah juga memberi tanggung jawab atau amanah kepada mereka untuk memimpin suatu perang. Seperti contoh Zaid bin Haris. Rasulullah memberi amanah kepada Zaid bin Haris untuk memimpin pasukan pada perang Mu'tah. Dan juga Rasulullah memberi amanah kepada Usamah bin Zaid untuk menjadi panglima pasukan pada perang Romawi. Dan pada saat itu umurnya masih berusia 18 tahun, Masya Allah. Dan juga Rasulullah pernah mengirim Mu'az bin Jabal sebagai hakim ke Yaman. Pada suatu masyarakat pasti ingin membutuhkan pemuda yang kuat dan rajin, dan tidak membutuhkan pemuda yang malas yang hanya mementingkan makan dan penampilannya saja. Baik, di dalam suatu masyarakat itu kita tidak hanya harus mengandalkan kekuatan pemuda saja, tetapi kita juga harus mengandalkan pengalaman-pengalaman dari orang-orang tua kita. Baik, dengan cara itu kita bisa membuat negara kita lebih maju dan berkembang. Nastamir hadal qawaid. Sa'ashrahul hadal qawaid anil jumlatin fi'liyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah dari jumlah fi'liyah. Apa pengertian jumlah fi'liyah? Yaitu kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin tusamma jumlatan fi'liyah. Yang artinya adalah setiap kalimat yang terdiri dari fi'il atau kata kerja dan fa'il sebagai objek itu dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Baik, di dalam kaidah bahasa Arab, jumlah fi'liyah ini terdiri dari fi'il yaitu kata kerja yang menyatakan tindakan, dan fa'il sebagai objek atau pelaku yang melakukan tindakan, dan maf'ul sebagai objek atau yang menjadi sasaran tindakan. Baik, kita akan beralih ke contohnya. Hibati, nastamir hadzal amsilah anil jumlatil fi'liyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan contohnya dari jumlah fi'liyah tadi. Baik, di sini saya mengambil contoh dari qiraah atau bacaan sebelumnya tadi.
yang tentang marhalatus syabab. Di sini saya mengambil kalimat tahtajul ummati. Penjelasannya adalah kata tahtaju itu adalah fi'il, kata kerja. Tahtaju itu artinya membutuhkan. Membutuhkan itu kan kata kerja. Yang diikuti oleh fa'il yaitu subjek atau pelaku, yaitu al-ummati. Al-ummati ini adalah subjeknya, fa'ilnya. Tadi saya sudah menjelaskan sebelumnya, jumlah fi'liyah itu adalah kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin tusamma jumlatan fi'liyah. Setiap kalimat yang tersusun dari fi'il, kata kerja, dan fa'il, subjek atau pelaku, itu dinamakan jumlah fi'liyah. Jadi contoh yang saya berikan ini adalah jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il, lalu selanjutnya adalah fa'il. Itu dinamakan jumlah fi'liyah. Begitu juga contoh di bawahnya. Penjelasannya juga begitu. Berarti nastamir hadzal al-mubayyinat atau pembahasannya. Ini adalah pembahasan dari al-qiraah tentang marhalatus syabab tadi. Dari al-qiraah tentang marhalatus syabab tadi dapat memberi penjelasan bahwasanya masa pemuda itu adalah fase penting di kehidupan seseorang, di mana pemuda akan mengalami perubahan, baik itu dari segi fisik, psikologis, ataupun sosial. Dan rentan usia masa pemuda ini adalah sekitar umur 12 sampai 24 tahun. Adapun beberapa aspek utama yang menggambarkan masa pemuda itu adalah para pemuda mulai mencari dan mengembangkan identitas dirinya, jati dirinya, dan mereka sering mengikuti aktivitas-aktivitas untuk bertujuan untuk memahami diri mereka dan bagaimana mereka dilihat oleh orang lain. Dan kita bisa lihat pada zaman Rasulullah SAW ketika beliau menyebarkan ajaran Islam, banyak dari kalangan pemuda yang ingin masuk Islam. Mus'ab bin Umair, Mu'az bin Jabal, dan masih banyak lagi. Dan mereka inilah memiliki peran penting dalam penyebaran ajaran Islam. Dan banyak dari mereka diberi tanggung jawab atau amanah dari Rasulullah untuk memimpin suatu peperangan. Contohnya seperti Rasulullah memberi tanggung jawab ataupun amanah kepada Zaid bin Harithah untuk menjadi pemimpin pasukan dalam perang Mu'tah, dan juga seperti Usamah bin Zaid untuk menjadi panglima pasukan dalam perang Romawi. Dan Rasulullah juga pernah mengirim Mu'az bin Jabal untuk menjadi hakim di Yaman. Nah, mereka ini adalah rata-rata pada kalangan pemuda, karena masa pemudalah kita ini untuk memulai berkarya, berkembang dari apa yang kita miliki. Tapi kita juga harus ingat, kita tidak hanya mengandalkan kekuatan dari pemuda saja, tetapi kita juga harus mengandalkan pengalaman dari guru-guru kita, orang tua kita, begitu, agar negara kita dapat berkembang dan maju dengan apa yang kita mau. Naam sahibati, nastamir. Baik, di sini saya akan memberikan dalil Al-Quran yang membahas atau menjelaskan tentang masa pemuda atau marhalatus syabab, yaitu contohnya seperti Quran surah Al-Anbiya ayat 60 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu sami'na fata yadhkuruhum qalu lahu Ibrahim. Yang artinya, mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala kami. Namanya adalah Ibrahim. Quran surah Al-Anbiya ayat 60. Baik, dalam ayat ini menegaskan atau menjelaskan bahwasanya seorang pemuda itu harus menjadi seorang yang pemberani untuk menolak kebatilan dan menegakkan kebenaran atau amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana Ibrahim, pemuda yang menghancurkan berhala dan memberi penjelasan kepada masyarakat dari kebenaran Allah Subhanahu. Berarti adapun hadis yang menjelaskan atau membahas tentang masa remaja ataupun marhalatus syabab ini adalah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'jabu rabbaka min syabun laisat lahu sabwa, rawahu Ahmad. Yang artinya adalah Rabbmu kagum kepada pemuda yang tidak melakukan sabwa. Sabwa ini adalah kecondongan untuk menyimpang kepada Allah.
hadis riwayat Ahmad. Di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya kita seorang pemuda itu harus selalu mengingat Allah dan merendahkan diri atau tawadu, tidak sombong. Apalagi masa pemuda ini adalah masa di mana banyaknya ujian dan godaan. Maka dari itu, hadis ini sangat memotivasi atau mendorong seorang pemuda agar tidak melakukan maksiat dan terus lebih baik ke depannya. Fi hadhil waqt wa idza wajadtum min al-khita'i atlubu minkum al-'afwan katsiran. Ila liqa fi waqtin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.